Wanita menyelesaikan misi pembunuhan dan bersiap untuk meninggalkan lokasi. Namun, dia menyadari bahwa mobil yang dijanjikan untuk menjemputnya tidak terlihat batang hidungnya. Pada saat seperti ini, dia baru menyadari bahwa dia telah ditinggalkan oleh tunangannya. Jadi, demi menyelamatkan diri, dia hanya bisa terus melarikan diri. Namun, sendirian, bagaimana dia bisa menghadapi pengejaran dan kepungan puluhan orang? Dia segera terpojok ke dalam sebuah lorong gelap gulita. Jalan buntu. Untungnya, pelatihan keras selama 5 tahun telah membuahkan hasil dalam kemampuan bertarungnya. Dalam 2 atau 3 gerakan, dia berhasil memukul mundur sekelompok pria besar ini. Mereka mundur satu persatu. Siapa sangka bajingan ini tidak memiliki etika bertarung, dan malah melemparkan obat bius saat dia lengah. Sementara itu, di sisi lain, pria itu telah berhasil melarikan diri dengan aman. Dia menyadari bahwa adiknya tidak mengikuti rencana, dan sangat marah karena adiknya tidak menjemput wanita itu. Dia memperingatkan adiknya bahwa jika wanita itu mengalami hal buruk, pasti akan membuatnya tanggung akibatnya. Wanita yang terkena obat pengendali jiwa itu lemas, dan dengan cepat terjatuh. Saat itu, lawan menempelkan pistol ke kepalanya, dan memaksa untuk mengungkap dalang di baliknya. Namun, dia sudah berjanji kepada pria itu, bahwa meskipun rencana gagal, dia tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun. Menghadapi bahaya yang mendekat, tidak ada ketakutan di matanya. Sebaliknya, dia justru menunjukkan sikap yang seolah telah melihat segalanya. Bukankah kau ingin aku mati? Kenapa kau masih datang untuk menyelamatkanku? Ingin mati? Dosamu belum terbayar. Kau tidak berhak untuk mati. Jika begitu, mobil yang menjemputku, kenapa belum juga muncul? Kembali dulu. Bersihkan semuanya. Ya, wanita yang diselamatkan itu merasa tubuhnya panas tak tertahankan. Dokter memberitahu pria itu bahwa dia terkena racun halusinogen yang sangat berbahaya. Jika tidak diobati dalam setengah jam, dia akan mati. Pria itu terlihat muram dan ragu. Apakah harus menyelamatkan sendiri saat itu? Adik laki-laki pria maju untuk menghalangi. Dia juga membawa 2 bajingan urakan. Melihat tatapan menjijikan dari keduanya, pria itu seketika marah tak tertahankan. Dia segera mengeluarkan pistol dan menjatuhkan orang itu ke tanah. Melihat orang yang dicintainya berjuang dengan penuh rasa sakit, pria itu tidak tega untuk membalas ciuman. Namun, gambaran kematian tragis ayahnya terus-menerus muncul di benaknya. Di satu sisi adalah dendam membunuh ayah yang mendalam. Di satu sisi adalah perasaan mendalam antara sahabat masa kecil. Akhirnya, pria itu tetap menguatkan hati dan berhenti. Dia mendorong wanita itu ke dalam bak mandi yang penuh air es. Dengan dingin menyatakan bahwa hidupnya terserah nasib. Setengah jam kemudian, wanita itu akhirnya membuka matanya. Dengan marah, dia ingin mencari pria itu untuk meminta penjelasan. Kebetulan dia melihatnya sedang mempertanyakan adiknya. Mengapa dia tidak pergi menjemput wanita itu? Adik laki-laki pria itu justru menutup tangan yang berdarah dan membalas pertanyaan pria itu. Mengapa demi wanita musuhnya? Bahkan tidak memperhatikan hubungan saudara. Jangan-jangan benar-benar jatuh cinta pada wanita. Pria dalam hati mengerti adiknya menyentuh rahasianya sendiri, tapi dia tidak bisa mengakuinya. Takut jika terungkap akan memberi wanita masalah besar. Sebagai gulungan. Saat itu wanita dengan mata merah berlari masuk ke dalam rumah, menyuruh pria untuk benar-benar mendorongnya ke pelukan orang lain. Pria hanya bisa berkata dingin dengan hati yang keras. Tapi tidak disangka, kata-katanya penuh duri, melukai hati wanita. Hingga keesokan harinya wanita pun mulai melaksanakan rencana baru. Dia sengaja menabrak pria kaya raya. Saat terjatuh, memecahkan gelang. Segera berpura-pura sebagai mahasiswa paruh waktu yang malang. Mahasiswi menangis, mengatakan ini adalah kenangan yang ditinggalkan ayahnya sebelum meninggal. Penampilannya yang menyedihkan berhasil terkesan dengan generasi kedua yang kaya. Generasi kedua orang kaya segera mengatakan bahwa mereka akan meminta tukang untuk membantu memperbaiki gelang. Kemudian wanita dengan mudah meninggalkan kontaknya. Menggunakan alasan harus pergi bekerja, dia pergi secepat kilat. Siapa sangka, saat dia akan pergi, pria kaya raya itu memanggilnya. Dua hari kemudian, wanita itu mengenakan gaun mewah dan menghadiri pesta bersama pria kaya raya. Dia dan pria kaya raya itu terlihat sangat mesra. Pria itu marah dan hampir melempar gelas. Tak disangka, baru saja pria itu pergi dengan marah, situasi di lokasi langsung menjadi kacau. Seorang pembunuh tiba-tiba mengangkat senjata, siap mengambil nyawa pria kaya raya itu.
Wanita itu tanpa ragu melangkah maju untuk melindunginya dari peluru. Tindakan ini sepenuhnya memenangkan kepercayaan pria kaya raya. Untuk pertama kalinya, dia membiarkan wanita itu tinggal di rumah mewahnya yang rahasia untuk pulih. Dan dengan penuh kasih berjanji akan melindunginya di masa depan. Dia berpesan agar wanita itu tenang dan pulih sebelum pergi. Namun, baru saja pria kaya raya itu pergi, pria itu dengan gelisah masuk ke kamar wanita. Wanita itu mendengar suara dan mengira itu adalah pengejar yang datang. Segera mengeluarkan pisau dari bawah bantal untuk bersiap bertarung. Hasilnya, detik berikutnya, suara aneh terdengar dari dalam ruangan, menimbulkan kecurigaan pada pengasuh. Dia juga segera memberitahu pria kaya raya bahwa wanita mungkin sedang dalam bahaya. Pria kaya raya segera bergegas kembali setelah mendengar itu. Sementara itu, pria itu sama sekali tidak menyadari. Pria itu masih memperingatkan wanita, jangan sekali-kali memiliki pikiran apapun tentang pria kaya raya. Namun, kata-kata wanita selanjutnya justru membuatnya sangat marah.